Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas Komas yang diberikan, yaitu eksplorasi e-commerce, dan kami akan menjelaskan e-commerce yaitu Zalora. Nah, di sini kami sendiri beranggotakan 4 orang, ada saya sendiri selaku perwakilan dari kelompok, yaitu Muhammad Alroy, NPM 25, lalu Yolan Salsabila, NPM 85, Real Ananda Kristi dengan NPM 3, dan Fahri Arya Pratama dengan NPM 26. Nah, ini langsung aja sih yang pertama menjelaskan, yaitu Mas Fahri Arya Pratama. Monggo menjelaskan. Ya, di sini saya akan ambil alih. Ya, Zalora. Zalora merupakan salah satu e-commerce retail atau bisa disebut retail online fashion. Zalora hadir di beberapa negara Asia. Beberapa contohnya itu negara Singapura. Zalora Indonesia sendiri didirikan pada tahun 2012 dan bertahan hingga saat ini. Next. Nah, berikut adalah platform contribution Zalora pada tahun 2020. Ini kami ambil dari website iprice.co.id. Mas Real coba di zoom biar kelihatan jelas. Bisa dilihat Zalora menduduki peringkat ke-9 dari seluruh total e-commerce yang ada di Indonesia. Next. Nah, berikut adalah STP dari Zalora. Apa itu STP? STP adalah segmenting, targeting, dan positioning. Mulai dari yang segmenting. Zalora memiliki segmentasi psikografis, yaitu mengelompokkan pasar berdasarkan sifat kepribadian, gaya hidup, dan sikap yang semua karakteristik yang tidak terlihat psikografis adalah ilmu. Maaf, ulangi lagi. Zalora memiliki segmentasi psikografis, yaitu mengelompokkan pasar berdasarkan sifat kepribadian, gaya hidup, dan sikap yang semua karakteristik yang tidak terlihat. Psikografis adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen. Selanjutnya adalah targeting. Segmentasi dan targeting ini berhubungan. Target pasar Zalora adalah mobile fashionable option omni shopper. Omni shopper pada dasarnya merupakan seseorang yang memiliki uang belanja yang cukup untuk belanja dimanapun dan kapanpun. Pembeli ini lebih menuntut sosialita, terhubung, dan berorientasi kenyamanan. Elemen kunci dari target pasar Zalora adalah kecanggihan mode mereka. Target pasar Zalora adalah orang-orang yang peduli penampilan mereka. Mereka adalah orang-orang yang menghargai nilai, gaya, dan kualitas. Jadi target pasar utama Zalora adalah orang-orang yang memperhatikan fashion mereka. Lanjut ke positioning yang terakhir. Zalora memiliki posisi sebagai toko fashion online yang melayani segala keperluan fashion konsumen dengan menjual ribuan brand lokal dan internasional, original, dan berkualitas untuk melengkapi kebutuhan fashion konsumen Zalora. Lanjut. Oke, Nah, untuk part 4P ini akan dilanjutkan oleh Alroy. oke, saya ambil alih ya, Mas Fahri. Jadi 4P dari Zalora. 4P atau yang bisa dikenal dengan strategi marketing dari Zalora, yaitu ada produk, place, turun bentar Mas Riel sebelum masuk ke presentasinya. Lalu ada price sama promotion. Nah, jadi di produk, sekarang masuk ke produk. Produk sendiri ini adalah produk yang dimiliki oleh Zalora. Jadi Zalora hadir di negara-negara Asia Selatan terutama ya. Perusahaan ini fokus pada trend fashion, menawarkan sekitar 6.000 dan lebih banyak merek lokal dan global. Lini produk dalam bauran pemasarannya dibagi menjadi 2 segmen, yaitu untuk pria dan wanita. Lini produk Zalora yang ditawarkan di kedua bagian tersebut kurang lebih sama. Jadi lini produknya adalah sepatu, pakaian, aksesori, tas, olahraga, kecantikan, uh, baju muslim, tergantung pada perilaku geografis yang ada di Zalora tersebut. Lalu ada place atau tempatnya, yaitu Zalora hadir di berbagai negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, sama Brunei, Vietnam, dan Filipina. Zalora sendiri berfokus pada operasi di seluruh wilayah, dilayani perusahaan dengan canggih. Pergudangan dan logistik semuanya telah dibangun berdasarkan wilayah di setiap negara Asia Selatan di mana Zalora hadir. Lanjut.
Lalu masuk ke price, Zalora menggunakan strategi harga premium karena perusahaan fokus pada item fashion yang trendy. Lalu produk ditentukan sesuai dengan kondisi pasar dan perilaku konsumen. Harga produk ini ditentukan sesuai dengan kompetitor juga. Total harga produk tergantung di mana pelanggan memesan barang dan dibutuhkan biaya pengiriman sesuai dengan itu. Zalora juga kerap menawarkan diskon untuk obral harga merek internasional bergantung pada strategi ketetapan harga yang ditetapkan oleh pesaing di negara masing-masing. Lalu yang terakhir ada promotion atau promosi. Zalora itu berfokus pada promosi online dan offline. Menjadi situs e-commerce online berfokus pada iklan di koran, iklan artikel majalah, iklan TV, dan publisitas dari mulut ke mulut ketika salah satu produk barunya diluncurkan di pasar. Ulasan konsumen yang dapat dipercaya juga menjadikan perusahaan ini lebih dikenal. Visibilitasnya di platform digital berjalan cukup baik bagi perusahaan. Promosi Zalora juga dilakukan di platform digital melalui iklan YouTube, halaman Facebook, situs e-commerce, dan lain-lain. Platform e-commerce membantu perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar. Lalu lanjut. Nah, 3C Zalora akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, tes. Masuk. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu mengenai 3C dari Zalora. Nah, 3C itu yaitu mengenai tentang communication, confirmation, dan clarification. Nah, pada communication ini, Zalora itu memiliki komunitas untuk para konsumennya. Nah, dinamakannya itu yaitu Treat by Zalora. Aktivitas di dalamnya adalah kontribusi dari para konsumen yang berminat dalam memberikan tulisannya untuk dipublikasikan oleh pihak Zalora. Nah, jadi contoh artikel judulnya itu seperti kayak 5 model gaya rambut pria yang tren di tahun 2021, terus ada seperti kayak ikuti 6 tips ini untuk bibir pink alami dan lainnya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang confirmation dari Zalora. Di confirmation pada Zalora ini tuh apabila artikel dari anggota komunitasnya itu dianggap menarik dan memenuhi kriteria, nah artikel tersebut itu akan dipublikasikan ke dalam komunitas. Mereka yang artikelnya terpilih akan mendapatkan reward dari Zalora. Nah, hadiahnya sendiri itu salah satunya itu berupa voucher 500.000. Nah, itu tuh untuk 3 pemenang diundi setiap bulannya. Selain itu, juga ada jika sebagai kontributor aktif, dia akan diajak untuk keliling ke event-event Zalora yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu mengenai clarification. Nah, pada clarification ini, pada artikel yang dipublikasikan, anggota lain dapat meninggalkan komentar pada artikel tersebut dengan tujuan agar para anggota pembaca yang lain dapat memberikan komentar dan feedback mengenai artikel tersebut. Jadi, for your information, pada laman Treat Zalora ini itu juga terdapat fitur clap. Clap ini tuh untuk seperti merekomendasikan ke user yang lainnya. Selain itu juga jika kalian menguji Treat dari Treat by Zalora itu kalau kalian tidak asing, ya benar dia itu menggunakan dari CMS dari Medium untuk menunjang halaman Treat by Zalora tersebut. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Yolan, silahkan. Baik, terima kasih Real. Selanjutnya ada strategi komunikasi. Jadi Zalora ini terkenal untuk pertama kalinya lewat iklan-iklan di TV nasional. Selain di iklan di TV, Zalora juga membuat akun media sosial seperti ada YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram juga. Nah, isi akun dari sosial media tersebut biasanya dibuat dengan tujuan memang untuk mempromosikan kelebihan dan keunggulan mereka. Selain itu mereka juga biasanya memakai YouTube AdSense, terus sekarang juga ada fitur dari Instagram yang sudah bisa dimanfaatkan untuk sponsor juga. Nah, di sini ada beberapa contoh screenshot. Yang pertama ada dari iklan yang di YouTube AdSense. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa contoh video atau konten advertisement yang langsung diunggah oleh pihak Zalora sendiri di akun YouTube-nya. Dan yang terakhir, ini ada contoh dari screenshot iklan Zalora yang tampil di story Instagram. Baik, mungkin sudah cukup presentasi dari kami hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.